"Bang, ngapain kamu masuk ke sini? Masalah memakai sepeda listrik." Ya, di sana dibully. Gara-gara naik sepeda listrik di jalan raya dihukum 1 tahun. Teman-temannya perampokan, wah, macam-macam. Jadi lucu. Okay, let's go. Halo, apa kabar saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya mau menanggapi masalah denda 24 juta sepeda listrik. Itu di videonya yang itu rame komennya macam-macam. Pengguna sepeda listrik kalau melanggar denda 24 juta atau kurungan setahun, atau penjualnya dihimbau dilarang jualan sepeda listrik. Nah, mengapa ini yang Makassar yang terkenal? Nah, ya. Mengapa kok Makassar yang terkenal? Nah, karena apa? Makassar terkenal pelarangannya itu awal pemula yang melarang sepeda listrik berjalan di jalan raya. Karena di sana itu ternyata banyak anak kecil yang belum memenuhi standar itu menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Jadi sama orang tuanya dilepas di jalan raya memakai sepeda listrik tanpa ada helm keselamatan, tanpa anak-anak di bawah usia 12 tahun udah riwa-riwi di jalan raya. Itu mungkin yang memicu jadinya ada peraturan dilarang sepeda listrik di jalan raya. Tapi kemudian peraturan itu meluas, melebar ya, terus kemudian diikuti di Kapuas, di Kalteng itu juga melarang. Tapi informasinya nggak tahu itu kalau di sana itu penjual dilarang apa enggak ya. Kalau di Makassar itu kan oleh beliau AKBP Sulanda itu kan diimbau dilarang penjual sepeda listrik, dilarang berjualan sepeda listriknya itu ya, yang waktu itu. Nah, kemudian diikuti oleh Lebak Banten. Ya, di Lebak Banten ini masih baru-baru inilah, masih sekitar Juli 2022 ini mulai berlaku. Ada aturan sepeda listrik dilarang berjalan di jalan raya. Nah, dalihnya pihak kepolisian karena apa? Pelarangan sepeda listrik di jalan raya karena dalihnya anak-anak kecil. Jadi anak-anak yang di bawah usia 12 tahun banyak menggunakan itu, dan banyaknya atau meningkatnya laporan kecelakaan karena sepeda listrik. Nah, ini bener enggaknya itu saya nggak tahu. Ini saya kutip dari kompas.com ya. Jadi aturan bersepeda listrik atau memakai sepeda listrik atau sepeda listrik itu yang memenuhi standar ya, seperti ini. Aturan sepeda listrik diatur dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik. Pasal 3 menyebutkan skuter listrik wajib, ini yang harus wajib ya. Jadi skuter listrik atau sepeda listrik itu wajib mempunyai lampu utama, lampu posisi belakang atau reflektor atau pemantul cahaya, alat pemantul cahaya kanan kiri atau waser ya kalau istilahnya waser sepeda motor. Nah, terus rem fungsi dengan baik, bel atau klakson harus punya, kecepatan maksimal 25 km per jam. Sepeda listrik yang sekarang ini bukan hanya reflektor saja yang dimiliki, tapi sudah waser, sudah lampu sudah oke, lampu utama oke, waser kanan kiri oke, lampu rem belakang oke, klakson sudah tin-tin, nggak kok kering-kering, dan kecepatannya itu 25 km per jam harusnya ya. Terus syarat menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Syarat pertama yaitu gunakan helm. Minimal anak 12 tahun, minimal ya anak 12 tahun. Terus jika anak itu 12 tahun sampai 15 tahun harus ada pendampingan orang dewasa. Tidak boleh angkut barang, tidak boleh dimodif motor listriknya. Jadi ketika dimodif akan kena undang-undang karena pasti kecepatannya lebih dari 25 km per jam. Nah, berikutnya yaitu ya menggunakan sepeda listrik ini wajib nih ya. Berkendara pakai apapun.
Bukan sepeda listrik tok sebenarnya kalau ini ya. Sepeda listrik, menggunakan sepeda listrik itu wajib peduli akan berlalu lintas. Patuh, maksudnya itu patuh berlalu lintas. Aturan lalu lintas itu harus dipatuin. Prioritaskan pejalan kaki, jaga jarak aman sesama pengendara, dan konsentrasi. Nah, otomatis kalau bawa kendaraan itu ya harus konsentrasi ya, jaga jarak itu pasti. Utamakan pejalan kaki itu pasti. Peduli akan atau apatuhi aturan berlalu lintas itu harus. Itu memakai sepeda apapun. Nah, ini kembali ke syarat tadi, memakai helm, terus anak minimal 12 tahun. Ini dalam kenyataan kehidupan original asli di dunia nyata, ini anak-anak usia di bawah 12 tahun itu banyak yang mengendarai sepeda motor asli bensin. Jadi udah anak-anak SMP, anak SD kelas 6 ada udah ada yang memakai seperti itu. Jadi peraturan itu sebenarnya apa ya? Masih rancu ya. Yang sepeda ini tidak boleh gini, tapi di dunia nyata dalam kenyataannya di desa maupun di kota banyak anak usia di 12 tahun itu sudah memakai sepeda motor. Sepeda motor weng-weng. Nah, kadang-kadang di blower apalagi pas lulusan. Weng. Nah, dengan coret-coretnya ya, udah pasti. Nah, itu banyak. Itu seharusnya dihimbau juga. Itu. Jadi, kalau sepeda listrik ya itu tadi syaratnya. Tapi kenyataannya, di dunia nyatanya banyak anak di bawah usia 12 tahun malah memakai sepeda motor asli, bukan listrik lagi. Itu ya. Pengguna sepeda listrik ya, ini harus patuh menggunakan jalur yang disediakan. Lajur yang disediakan secara khusus atau tertentu untuk kendaraan bermotor listrik. Jika tidak tersedia lajur khusus, skuter listrik dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas yang memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Nah, ini trotoar itu sebenarnya untuk pejalan kaki, tapi sepeda listrik boleh di situ, dan kadang-kadang ya malah dipakai jualan trotoar itu. Kalau nggak gitu pakai parkir. Nah, kayak kemarin itu video yang lagi viral, parkir mobil-mobil mewah di trotoar. Itu nggak tahu di mana, aku nggak ngelihat beritanya, tapi ada fotonya dan judulnya berita aku melihat. Dan sebenarnya sepeda listrik ini ya ada kawasan khususnya. Jadi meliputi pemukiman. Nah, itu nggak masalah ya. Pemukiman, terus di hari Car Free Day, di kawasan wisata, arena sekitar sarana angkutan umum massal. Nah, contohnya di bandara, dari pesawat ke pinggir, terus di lapangan golf, terus di perkantoran seperti itu. Itu kawasan khususnya, itu yang tidak ada masalah. Nah, itu tadi. Jadi, mengapa aturan sepeda listrik ini meluas yang memulai dari Makassar? Karena menurut pengalamannya pihak kepolisian daerah sana, itu banyak anak kecil yang memakai sepeda listrik di jalan raya dan itu tidak memakai alat keselamatan. Kemudian meluas, Kapuas, Lebak Banten, dan lain-lain, mungkin di Jawa Tengah juga ada waktu itu. Nah, aturan seperti itu kemudian mendapat respon dari pihak-pihak produsen sepeda listrik. Nah, itu namanya kan sudah berbenturan aturannya kan. Nah, jadi dari pihak produsen dengan pemerintah atas digenjot, harus produksi yang begini, yang ramah lingkungan. Kemudian yang di pihak jalan melarang begini-begini. Nah, itu akhirnya bentrok dan membingungkan masyarakat. Nah, sebaiknya itu masyarakat diedukasi dengan jelas dan jangan asal ditilang. Misalnya pengguna belum tahu atau bagaimana ya, kecuali orang itu sudah tahu dan masih melanggar, ketika mau ditilang marah-marah atau mencaci maki. Nah, itu perlu kasih tindakan. Tapi kalau orang yang nggak tahu, misalnya anak kecil atau bagaimana, itu harusnya orang tuanya ditegur, kemudian dikasih pengarahan. Nah, yang jadi masalah itu sekarang sosialisasinya. Sosialisasi itu memerlukan banyak mulut atau banyak media atau banyak penyambung lidah ya. Jadi masyarakat itu yang awam dan tidak awam itu banyak yang awam, banyak yang tidak paham. Jadi perlu dipahamkan dengan cara yang berbeda-beda.
seperti saya ngomong ini, belum tentu semua orang mengerti apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan. Nggak semua orang paham. Mungkin kata-kata saya masih dibilang masih susah dimengerti, atau mungkin bolak-balik atau bagaimana. Nah, itu pasti ada. Nah, jadi setiap masyarakat itu berbeda, itu diedukasi dengan gaya daerah masing-masing, dengan pendekatan yang bagaimana itu. Seharusnya begitulah ya. Jadi kalau kalian sudah usia di atas 17 tahun, ketika memakai sepeda motor atau motor listrik atau sepeda listrik, ya haruslah punya SIM, pakai helm, patuhi peraturan lalu lintas. Jangan ugal-ugalan di jalan, jangan memakai knalpot brong. Itu juga mengganggu telinganya orang banyak. Dan ini baru tahu saya itu ya, mengapa Harley itu kok buang jalannya kencang semua, mengapa? Ternyata emang itu sudah ciri khasnya. Karena pendinginannya itu ternyata menggunakan angin, tidak radiator, itu katanya ya. Katanya begitu. Makanya kalau jalan itu, kalau ada jalan macet susah Harley itu. Karena tidak ada pendinginan yang memadai, akhirnya mesinnya panas. Nah, mengapa dia buang kencang? Ya itu ternyata karena harus mengimbangi mesin supaya dingin, itu loh. Itu katanya loh ya, saya belum tahu karena saya tidak punya Harley Davidson. Ya siapa tahu nanti ya punya ya, tapi kayaknya kalau dikasih kayaknya ya nggak tahu lah ya. Saya memakai sepeda listrik pakai kerja ya. Ini seperti ini. Nah, sepeda listrik ini versi Mio. Sepeda listrik saya ini Google Tutel ini seperti ini loh. Bekerja membawa kardus-kardus, ininya satu karton itu isinya 10 kilo. Setiap hari itu jalannya ya rata-rata 50 kilo. Nah, kalau ada yang nanya sampai 1,5 tahun itu jarak sekarang berapa, ya hitung sendiri ya, per hari 50 kilo rata-rata kali sebulan pekerjanya 26 hari, tinggal mengalihkan saja berapa kilo itu sudah dapat. Itu ya. Jadi aturan sepeda listrik, memakai sepeda listrik harus saling mengerti ya, harus saling mengerti. Masyarakat perlu tahu, dan mungkin aparatnya juga wajib mengedukasi dengan caranya masing-masing. Wah bang, ini Makassar gimana? Makassar itu karena yang pertama menjalankan aturan itu, jadi ya pasti terkenal lah, pasti viral ya itu. Dan itu juga ada plus minusnya juga. Nah ini yang kemungkinan jadi pro kontra di komen-komennya itu kan karena aturannya dilarang dijual. Nah, kalau dilarang dijual alasannya SNI atau bagaimana, kan itu korbannya jadinya rakyat ya. Rakyat dihimbau jangan beli, tapi rakyat kepingin hemat. Loh, susah kan? Semua serba susah, serba berbenturan. Jadi ya itulah, gunakan aturan yang transparan itu ya. Kita masuk penjara gara-gara naik sepeda listrik. Kok kok apa jenenge remeh, kok remeh banget, remeh temen ya. Temen-temennya di penjara, kasusnya besar, perampokan, pembunuhan. Bang, ngapain kamu masuk ke sini? Masalah memakai sepeda listrik. Ya, di sana dibully. Gara-gara naik sepeda listrik di jalan raya dihukum 1 tahun. Teman-temannya perampokan, macam-macam. Jadi lucu. Oke ya. Itu tadi syarat-syaratnya sepeda listrik, cara memakainya harus di jalan, tata caranya di jalan seperti itu. Kalian harus paham, ya, harus paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan sebagainya lah ya.